Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ada sukacita pada sore hari ini? Kurang semangat. Ada sukacita pada sore hari ini? Amin. Puji nama Tuhan. Pada sore hari ini mari kita sama-sama berikan hati kita pada Tuhan. Kita persembahkan yang terbaik bagi Allah kita dan percayai bahwa Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus hadir di tempat ini. Dengan yakin dan bersepakat, dengan iman percaya Bapak Ibu Saudara, saudara akan merasakan hadirat Tuhan. Sebelum kita memuji memuliakan nama Tuhan, mari sama-sama kita bersatu hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Allah Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami, sehingga kami boleh sampai di tempat ini dengan keadaan yang baik, tidak kekurangan satu apapun. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kemurahan Tuhan. Dan izinkan setiap kami ya Bapa masuk ke ruang Maha Kudus-Mu dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang murni. Murnikan setiap kami ya Allah, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Dan penyembahan, pujian kami sungguh-sungguh menjadi dupa yang harum buat Tuhan. Terima kasih Allah, terima kasih. Kau sertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Kami serahkan hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita sama-sama angkat pujian. Lord, I give you my heart. Terima kasih Tuhan. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. Yes, Lord, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Oh, Lord, have your way. Lebih lagi jemaat Tuhan katakan, Lord, I give you my heart. Kami mau berikan hati kami Tuhan, seluruh jiwa kami. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Yes, Lord. Lord, have your way in me. This is my desire. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, all I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Oh,
moment I'm away. Oh Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kami berikan hati kami bagimu Tuhan. Seluruh hidup kami hanya kepada Yesus Kristus. Kami percaya hadirat-Mu ada di tempat ini. Kami mau menghormati-Mu ya Tuhan. Kami mau sembah Engkau melalui mulut kami, bahkan kedalaman hati kami. Kami sungguh-sungguh mau meninggikan nama-Mu. Ya ralalabashikina ralalalalalalala. Yesus, kami sembah-Mu, kami berikan segalanya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Lord, I give you my heart, I give you my soul. Haleluya, haleluya, haleluya. Kinaralabashi, kinaralalalalalalala. Kinaralabashi, kinaral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 a. Kinaralalabashi, kinaral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 a. Penuhi setiap kami ya Tuhan. Setiap hati yang haus dan lapar akan Engkau. Kinaral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 abashi, kinaral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 a. Kinaralalalalalabashi, kinaralalala. Berikan hatimu bagi Dia. Ya ralawasi, kinaralalalala. Kami buka hati kami lebih lagi ya Tuhan, untuk sambut-Mu di tempat ini, Yesus. Kau layak ditinggikan, Kau layak disembah, Kau layak dimuliakan, sebab Kau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa.
Roh Kudus bekerja lebih lagi ya Bapa. Roh Kudus bekerja lebih lagi ya Tuhan. Kami menerima kuasa-Mu, kami menerima urapan-Mu. Hati kami Tuhan, sentuh hati kami. Haleluya. Persembahan yang terbaik, persembahan yang terbaik. Kami angkat tangan kami Tuhan, kami angkat tangan kami dan kami muliakan nama-Mu. Terima kasih buat hadirat-Mu, Bapa yang kekal, Bapa yang kekal, Raja mulia, Raja mulia. Terima kasih Tuhan. Dimuliakan, ditinggikan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kau Rajaku yang berkuasa, yang berkuasa, Yesus Tuhan. Kau Rajaku ditinggikan, oh, ditinggikan, dimuliakan, Yesus, Yesus Tuhan. Kami percaya Kau Rajaku yang berkuasa, yes, yang berkuasa, Yesus Tuhan. Kau Raja. Jemaat Tuhan katakan dimuliakan, muliakan. Benar Tuhan, ditinggikan,
kudus Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus, Yesus Tuhan, Kau Raja. Jemaat Tuhan saja katakan, ditinggikan, ya Allah basikin Allah dimuliakan, Allah basikin Yesus Tuhan, Kau Raja kami, Kau Raja, Kau berkuasa, yang berkuasa, bahkan bertahta dan bertahta. Yesus, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Ditinggikan Yesus, kami muliakan Yesus Tuhan, Kau Raja. Yesus, kami percaya yang yang berkuasa. Yesus, Yesus Tuhan, Kau Raja. Sekali lagi katakan, yang berkuasa, yang berkuasa, yang bertahta, yang bertahta. Yesus, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Kinaralabashi, kinaral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 a. Kinaralabashi, kinaral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 a. Kau Raja kami Tuhan, Kau Raja kami Yesus. Kinaralalalalalalala. Kami sembah, kami sembah. Segenap hati kami sembah-Mu Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Kau pusat dari segalanya Tuhan, Kau pusat dari segalanya. Kau pusat hati kami. Oh,
Kau sungguh mulia, Kau segalanya. Haleluya. Kami katakan Kau Raja. Inaralas, inaralalalala. Nyatakan kasih-Mu, nyatakan kasih-Mu kepada Raja-Mu. Oh, Kau layak, Kau layak, Kau layak Tuhan. Haleluya. Terima kasih Allah. Haleluya. Roh Kudus, tuntun kami. Kau puaskan kami Tuhan, puaskan kami di tempat ini. Terima kasih Bapa. Haleluya. 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 Mari kita bangun komunikasi kita kepada Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan hadir. Dan kami percaya hidup kami pasti diubahkan. Terima kasih Allah. Kami kagum memiliki Allah seperti Engkau. Kau sungguh mengagumkan setiap kami Tuhan. Tiada kasih seperti Engkau. Tiada kasih yang sempurna selain daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih kami sudah menerimanya. Terima kasih buat pengorbanan-Mu yang sempurna. Dengan apa kami balas ya Tuhan, selain memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya. Kasih yang sempurna telah ku terima dari Yesus, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau
layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan, takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Oh, kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kita pujikan dari awal, kasih yang sempurna, kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena perbuatan kami Tuhan, kebaikanku hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa kami, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Oh, kau beri yang ku pinta saat kami mencari, kami mendapatkan. Ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Oh, takkan kau biarkan kami melangkah, ku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku. Hanya jemaat saja katakan, ku beri yang kau minta, kau beri yang ku pinta saat ku mencari, kami pasti dapatkan. Benar Tuhan. Bapa yang kekal, takkan kau biarkan
hamba-Mu. Kau beri yang ku pinta, Kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan ku melangkah sendiri, hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang, sebab Kau Bapa-Ku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang, sebab Kau Bapa, sebab Kau Bapa. Engkau Bapa yang kekal. Karena Engkaulah Tuhan, kami semua boleh beroleh kehidupan. Kami boleh menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu. Semua karena Engkau Tuhan. Biarlah beberapa saat ke depan boleh menjadi berkat yang kekal dalam kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan. Kami siap untuk mendengar. Kami siap untuk Kau ubah. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Meskipun situasi belum normal, ya, belum bisa ibadah secara penuh, tapi saya percaya dengan ibadah online pun Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Puji Tuhan. Hari ini Tuhan taruh satu topik yang sangat penting, yang mungkin sedemikian pentingnya sampai di seluruh Alkitab itu poin ini diulang. Jadi saya percaya ketika Tuhan ingin membuat satu pernyataan yang kuat, itu akan diulang terus, dan dari kitab Kejadian sampai Wahyu itu sampai beberapa kali. Kita ambil topik mengenai imam dan raja. Kalau simpelnya ya, ingatnya kan kita di kekristenan itu kan ada gambarnya anak domba sama gambarnya singa. Nah, Yesus kadang-kadang dipanggil sebagai anak domba, kadang-kadang dipanggil sebagai singa Yehuda. Itu adalah gambaran dari imam dan raja. Kita akan melihat dan mengupas mulai dari kitab Kejadian. Jadi kalau kita semua tahu bahwa Perjanjian Baru itu berbicara mengenai penggenapan dari semua nubuatan yang dibuat di Perjanjian Lama. Jadi Perjanjian Lama, kitab Kejadian sampai Maleakhi itu berisikan nubuatan-nubuatan mengenai kedatangan Kristus sebagai juru selamat, dan itu digenapi di Perjanjian Baru. Nah, berarti apa? Berarti ketika Tuhan ingin menyatakan sesuatu, itu akan dilakukan secara terus-menerus dan berulang-ulang dari kitab satu sampai kitab yang lainnya. Nah, poin daripada imam dan raja atau imam atau raja ini kita bisa melihat mulai dari Kejadian 1 ayat 27 ya. Saudara tahu di Kejadian 1 atau 27 dikatakan apa? Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakan dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kenapa diciptakan menurut gambar Allah? Supaya manusia ini bisa berhubungan langsung
dengan Allah. Karena hanya dengan gambaran Allah kita semua layak untuk menghadap Dia dan bersekutu dengan Dia. Ini kita bicara imam, Kejadian 1 ayat 27. Nah, kita lihat di Kejadian 1 ayat 28. Dikatakan pertama kali ya, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, memerintahkannya, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi manusia itu bukan cuma diciptakan seperti gambar Allah, tapi manusia itu harus menaklukkan dan berkuasa, menjadi raja, menjadi wakil Tuhan di bumi. Itu adalah gambaran dari panggilan kita sebagai raja, imam dan raja. Ini kita bicara Kejadian 1 ayat 27 dan Kejadian 1 ayat 28. Sekarang kita lompat sedikit, Kejadian 2 ayat 15. Nah, Kejadian 2 ayat 15 memang tidak eksplisit, tapi kita ambil bahasa Ibrani-nya. Di sini dikatakan bahwa Tuhan Allah mengambil manusia itu, Adam ya waktu itu, dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, kita percaya panggilan ini itu berlaku untuk setiap daripada kita. Jadi kita semua dipanggil, diberikan Taman Eden untuk kita mengusahakan dan memelihara. Sekarang kita lihat bahasa aslinya mengusahakan di sini pakai bahasa obat. Obat itu artinya menyembah, beribadah. Ya, kita kalau ingat di Keluaran kan Musa disuruh Tuhan mengatakan kepada Firaun begini, biarlah bangsa keluar untuk menyembahku, beribadah di padang gurun. Nah, kata-katanya pakai kata-kata bahasa Ibrani-nya obat. Jadi manusia, kita semua ditaruh di Taman Eden kita, di bumi, di kehidupan kita untuk beribadah, menyembah Tuhan, obat, dan mengusahakan dan memelihara. Memelihara itu bahasa Ibrani-nya pakai shomar. Itu kalau kita ambil artinya to tend and to keep bahasa Inggrisnya. Artinya shomar itu adalah menjaga, seperti security, menjaga. Kita lihat di Kejadian 1 ayat 28 dikatakan menaklukkan dari si jahat. Di sini diulang lagi di Kejadian 2:15, manusia harus beribadah, menyembah Tuhan dan menjaga Taman Eden. Berarti kita itu harus jadi pemenang-pemenang kehidupan, menjaga kehidupan yang Tuhan percayakan, taman-taman Eden yang Tuhan percayakan kepada setiap saudara dan saya. Itu adalah gambaran dari imam dan raja. Ya, kita bergerak lagi dari kita Kejadian 1, kita Kejadian 2. Kita sekarang lihat, kita ambil contoh. Siapa ya hamba Tuhan yang betul-betul punya hubungan baik dengan Tuhan? Saya sih teringat langsung kalau kita Kejadian, siapa? Henokh. Dikatakan apa? Henokh hidup bergaul dengan Allah. Henokh hidupnya tidak panjang. Kalau menurut ukuran zaman dulu, kalau ukuran zaman kita panjang. Zaman dulu dia cuma 350 tahun. Karena dia berhidup bergaul dengan Allah, maka dia diangkat hidup-hidup oleh Allah. Tapi tidak ada ceritanya, cuman dia diceritakan beberapa kali, tapi dia dikatakan hidup bergaul dengan Allah. Jadi Henokh itu gambaran dari orang yang punya panggilan sebagai seorang imam. Tapi di Alkitab tidak dicatat lebih daripada itu bahwa dia hidup bergaul dengan Allah. Ada satu lagi yang namanya Metusalah. Wah, ini umurnya panjang banget. Metusalah itu mungkin yang paling tua ya dicatat di Alkitab. Kalau Adam itu dicatat 939 tahun, kalau Metusalah 969 tahun. Cuman ya seperti namanya ya, namanya kan Metusalah. Dia itu cuma disebut kira-kira 5 kali sepanjang Alkitab. Dan disebutnya bukan melakukan sesuatu, enggak. Cuma bapaknya siapa, ya kakeknya siapa. Cuma 5 kali.
Nah itu gambaran apa? Dia tidak dikatakan juga bergaul dengan Allah. Jadi tidak ada gambaran kalau dia itu seorang imam. Bahkan dia tidak melakukan apa-apa. Tidak disebut di Alkitab. Ya. Tapi kita bergerak maju lagi. Kita lihat Nuh. Masih ingat? Nuh hidup bergaul dengan Allah. Hidupnya berapa tahun? Umurnya 700 tahun. Dan Nuh juga melakukan panggilannya sebagai raja. Karena dia apa? Dia melakukan kehendak Allah pada zamannya. Seperti Daud pada zaman Daud, kalau Nuh pada zamannya dia disuruh Allah membuat apa? Bahtera, dan dia melakukan itu. Kita bergerak maju lagi, masuk sampai kepada Abraham. Ya, Abraham kita tahu semua. Abraham kalau kita bicara secara manusia sekarang panggilannya apa? Businessman, ya kan? Businessman kan Abraham, kemana-mana cari pekerjaan, tanahnya tambah lama tambah besar, makmur ya. Tapi jangan lupa dia juga mendirikan mezbah untuk Tuhan. Jadi dia melakukan panggilan sebagai imam dan raja. Ishak pun demikian. Bahkan Tuhan sampai ngomong waktu Abraham namanya masih Abram, di Kejadian 12 ayat 3-4 dikatakan begini, aku akan memberkati engkau dan keturunanmu, sehingga melalui engkau dan keturunanmu akan menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Nah di situ kita melihat panggilan Abraham, Ishak, bahkan Yakub. Itu mereka melakukan panggilan mereka sebagai imam dan raja. Sebagai imam, sebagai imam itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa dia punya hubungan dengan Tuhan. Kalau kita melihat gambaran anak domba itu kan sebagai korban sembelihan. Nah kita lihat kehidupannya Abraham, kehidupannya Ishak, kehidupannya Yakub. Mereka itu selalu membuat mezbah, punya hubungan dengan Tuhan. Tetapi di dalam kehidupan sehari-harinya mereka juga melakukan banyak hal. Sebagai pengusaha, sebagai bahkan kalau kita lihat Yakub itu anaknya kan banyak ya. Berapa? 12 ya. 13 yang ada yang tidak diakui. Ruben tidak diakui. Ruben tidak diakui karena dia Dina. Kalau perempuan dia di suku Yahudi biasanya tidak disebut, diabaikan. Dari 12 keturunan suku Israel itu yang dapat warisan itu yang laki, yang perempuan adalah sebetulnya 13 dengan Ruben. Tapi Ruben karena dia tidur dengan salah satu istri bapaknya, makanya dia dicolek. Ya, tapi dari keturunan Yusuf itu kan ada Yusuf sama keturunannya kan dua, Manasye dan Efraim. Ya, itu kita lihat bahwa dari masa ke masa itu kita kalau melihat hamba Tuhan melakukan panggilannya sebagai imam dan raja, maka hidupnya akan menjadi baik. Nah, kita lihat masuk lagi, kita telusuri berdasarkan urutan Alkitab. Setelah zamannya Yakub, kita masuk ke zaman Keluaran ya, di zamannya Musa. Ketika kita masuk zamannya Musa, kita melihat bahwa Musa dipilih oleh Tuhan untuk menjadi imam. Dan kita kalau lihat di Keluaran, sebetulnya ada ceritanya di Keluaran 19 ayat 5. Ya, Tuhan tuh sebenarnya kepingin langsung ngomong sama bangsa Israel, langsung kepada setiap bangsa Israel yang keluar dari Mesir. Tuhan tuh kepingin ngomong langsung, tetapi bangsa Israel itu takut ketemu sama Tuhan. Mereka ngomong sama Musa gini, sudah kami takut ketemu langsung sama Tuhan, Anda saja mewakili kami untuk ngomong-ngomong sama Tuhan di atas gunung Sinai. Sehingga akhirnya hanya Musa yang naik ke gunung Sinai ngomong-ngomong sama Tuhan. Oleh karena itu akhirnya apa? Akhirnya Tuhan memilih suku Lewi, hanya suku Lewi yang ditugaskan di Bait Allah untuk menjadi imam. Jadi suku-suku lainnya tidak boleh jadi imam. Mereka jadi raja. Mereka istilahnya kalau yang imam melayani di Bait Allah, yang nggak imam itu cari kehidupan di dunia
Ketika mereka berhasil, mereka harus membawa persembahan ke bait Allah. Gambarannya bangsa Israel itu dibagi dua bagian seperti itu. Tapi sebetulnya Tuhan itu menginginkan setiap daripada kita itu punya jabatan imam dan raja. Amin. Nah, karena bangsa Israel menolak dan akhirnya hanya Musa dan suku Lewi yang boleh menjadi imam. Mereka lah yang bisa berhubungan dengan Tuhan. Kita lihat di Keluaran 19 ayat 6 dikatakan begini. Tuhan ngomong sama bangsa Israel, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Imam dan raja, ya, bangsa yang kudus. Inilah semua firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Ini Tuhan ngomong sama Musa, tapi bangsa Israel menolak untuk menjadi imam. Mereka tidak berani ketemu Tuhan langsung. Akhirnya terjadi adalah dipilih satu suku Lewi untuk menjadi imam, dan yang lainnya tidak berhubungan dengan Tuhan secara langsung. Nah, ini hal yang kita patut untuk melihat, karena akhir-akhir ini banyak juga pengajaran yang membawa kita kembali ke perjanjian lama, yang sebetulnya kita tidak hidup di perjanjian lama lagi, karena Yesus Kristus telah mati di atas kayu salib, menyerahkan nyawanya supaya saudara dan saya beroleh keselamatan dan kehidupan kekal. Bahkan lebih daripada itu, kita telah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Kalau keselamatan yang kita peroleh karena kematian Kristus di atas kayu salib dan kebangkitannya, itu membuat kita menjadi imam segambar dengan Tuhan. Tetapi meterai Roh Kudus dalam kehidupan kita akan membuat kita hidup menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Amin. Dan itu adalah panggilan kita menjadi raja di dunia. Karena kita nggak dipanggil Tuhan untuk ke bait Allah, masuk di dalam ruang Maha Kudus, menikmati hadirat Tuhan dalam sorga, tapi terus kita nggak keluar lagi balik ke bumi. Karena panggilan kita adalah untuk menaklukkan dan berkuasa di bumi, menjadi wakil Tuhan. Ya. Ini kita kalau lihat di Keluaran 19, kita kalau maju lagi terus dikatakan langsung kita ambil Raja Daud. Kenapa saya katakan Raja Daud? Karena Raja Daud adalah gambaran dari seorang raja. Panggilan rajanya itu luar biasa. Dia itu menjadi raja bukan cuma di suku Yehuda, tapi seluruh bangsa Israel. Ya, 3 kali diurapi menjadi raja di Yehuda, terus raja di Israel, dan akhirnya dia bukan hanya menjadi raja, tapi dia secara keimaman hanya dia satu-satunya raja yang bisa makan roti tidak beragi yang ditaruh di ruang Maha Kudus yang diperuntukkan khusus untuk suku Lewi atau apa? Untuk imam. Gambaran dari seorang anak Tuhan yang di Alkitab dikatakan yang hatinya berkenan di hadapan, yang melakukan kehendak Tuhan pada zamannya. Sebagai apa? Sebagai imam dan sebagai raja. Kita lihat Saul. Kenapa Saul raja pertama? Kan aneh kan? Bikin salah berapa kali sama Tuhan, langsung dipecat, seret, dicoret. Dan kita kalau teliti, kita baca Alkitab, kita tidak pernah baca Saul ini punya hubungan sama Tuhan. Tidak pernah. Yang kita baca cuma perang. Tapi tidak pernah punya hubungan. Tapi kalau kita baca Daud, bahkan kita kalau baca Mazmur Daud, sedemikian banyak ungkapan dari Daud menunjukkan betapa dia mengasihi Tuhan dan punya hubungan yang sangat-sangat dekat sebagai imam. Tapi di sisi lain, kehidupan sehari-hari dia bertindak sebagai raja, meskipun tidak sempurna. Tapi dalam ketidaksempurnaan, kalau kita baca seluruh Alkitab, hanya dia dan Yesus yang dikatakan hidupnya berkenan di hadapan Allah, hatinya berkenan di hadapan Allah. Orang yang dianggap berkenan sama Tuhan itu cuma di Alkitab disebut cuma Daud dan Yesus. Amin. Nah, saya mau mengingat kembali Imam Eli, masih ingat ya?
Imam Eli kalau kita lihat kehidupannya gimana? Imam tok kan ya, imamnya kental banget. Tapi rajanya dia tidak peduli. Contohnya apa? Dia memang sebagai imam besar, dia melayani sampai masuk ke ruang Maha Kudus. Tapi kehidupan sehari-harinya dia dengan anaknya dia tidak baik. Ya, sehingga apa? Anaknya jadi rusak, ya, bahkan berselingkuh di pelataran Bait Allah, ya, orang-orang yang datang bawa persembahannya diambil. Jadi berarti apa? Dia ketika dia melakukan keimamannya dia lupa untuk melakukan jabatannya dia sebagai raja, sehingga kehidupan rajanya kurang baik. Dan apa yang terjadi, saudara? Kita semua tahu bahwa akhirnya apa? Keturunannya imam ini dicoret dari keimamannya. Ya, jadi imam dan raja. Dan ini adalah blueprint atau benang merah, ya, garis biru dan benang merah yang sangat kuat dari kitab Kejadian. Kalau kita masuk di Perjanjian Baru, ya, digenapi oleh Yesus dengan gambaran Yesus sebagai anak domba, tapi Yesus juga sebagai raja singa Yehuda. Kita lihat di 2 Petrus, ya, coba Petrus 1 Petrus 2 ayat 9, ya. Di 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan begini: tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ya, jadi panggilan kita jelas dan kuat bahwa kita adalah imam dan raja. Terus di kitab Wahyu, ya, Wahyu 1 ayat 6 diulang lagi, saudara. Saya baca mulai ayat 5, ya. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Ya, kenapa penting, saudara, untuk kita bisa mengerti panggilan kita, imam dan raja? Karena sering daripada kita, contoh begini, kalau kita ketemu sama kalangan bisnismen yang kita Tuhan, tanda petik, ya, mereka ngomong gini, wis itu bagiannya Pak Pendeta, saya tak kerja tok cari duit. Pernah ya dengar perkataan seperti itu? Benar apa salah? Ya ada benernya, tapi banyak salahnya. Karena apa? Firman Tuhan itu tidak bisa dipenggal. Wis saya tak melakukan separuh dilakukan orang lain, dah. Tapi firman Tuhan itu adalah iya dan amin. Contoh, kita lihat figur-figur di Alkitab yang melakukan panggilan secara penuh sebagai imam dan raja, itu pasti kehidupannya luar biasa. Amin. Contoh Raja Daud, contoh Salomo, ya, meskipun saya tidak ngomong luar biasa itu suci, tidak ada manusia yang tidak berdosa kecuali Tuhan Yesus. Amin. Semua pasti mengalami kejatuhan, semua pasti ada yang negatif. Cuman mereka yang melakukan bagiannya seperti panggilan yang Tuhan taruh, itu biasanya yang kalau kita bicara di Alkitab itu ditulis banyak ayat, bukan seperti Metusalah. Metusalah kan tulis cuma 5 kali, cuma dibilang bapaknya ini, kakeknya ini, umurnya segini, 5 kali. Itu pun sudah banyak 5 kali.
Tapi kita akan lihat Musa meskipun dia sebagai imam, ya suku imam, tapi secara kenyataan dia bertindak sebagai raja. Dia memimpin seluruh bangsa Israel. Manajemen dilakukan dari pemimpin 1000, pemimpin 50, ya sampai ke tua-tua yang dituakan 70 orang. Itu semua dilakukan secara raja. Jadi jabatannya imam dan raja itu penuh dilakukan. Nah, kita lihat Saul, meskipun dia ditunjuk, diurapi sebagai raja, tapi dia tidak melakukan keimamannya dia. Apa yang terjadi? Jatuh habis. Ada lagi raja yang dikutuk itu raja siapa? Raja Usia, yang mestinya dia tidak boleh jadi imam, tapi dia karena sudah berhasil secara perang, secara raja dia berhasil, dia kepingin membakar korban bakaran sendiri. Akhirnya apa? Dia dikutuk kena kusta. Ya, jadi panggilan kita adalah panggilan imam dan raja. Dan Tuhan mengingatkan pada masa-masa sekarang. Kenapa? Saudara, kalau kita lihat terakhir kondisi gereja kita pada saat sebelum COVID terjadi, kita lihat bahwa gereja menjadi satu institusi yang sedemikian besar, menjadi mega church, ya, di mana yang beribadah itu jumlahnya bisa mencapai, jemaat itu mencapai ribuan, bahkan puluhan ribu. Besar, sangat besar sekali. Nah, di situ akhirnya fungsi keimamannya menjadi apa? Kalau kita secara pribadi, panggilan kita adalah imam dan raja. Maksudnya setiap daripada kita harus punya keimaman dengan Tuhan, punya akses sendiri. Tapi dengan kondisi gereja yang seperti itu banyak dari jemaat Tuhan akhirnya memisahkan diri, ya, seperti kata aku tak bisnis saja, nanti biar Pak Pendeta dan hamba-hamba Tuhan yang di gereja yang bagian pelayanan sama Tuhan. Sehingga akhirnya apa? Banyak dari umat Tuhan tidak mengalami mesbah pribadi dengan Tuhan, tidak mengalami doa persekutuan pribadi dengan Tuhan, bahkan tidak mengalami perenungan meditasi firman Tuhan secara pribadi pada Tuhan. Tapi mereka hanya memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh tanda petik institusi gereja. Sehingga apa? Sehingga ketika gereja tidak bisa ketemu lagi dikarenakan pandemi COVID ini, yang dikhawatirkan adalah banyak dari mereka-mereka yang tidak pernah menjalankan keimamannya akhirnya get lost, istilahnya hilang. Mereka tidak bisa menjalin hubungan pribadi dengan Tuhan, tidak ngerti caranya, dan kondisi tidak memungkinkan untuk gereja menjangkau mereka satu demi satu. Nah, hari ini Tuhan izinkan pemurnian itu terjadi dengan adanya pandemi COVID. Tuhan ingin setiap dari kita menjalankan fungsi kita secara benar. Imam dan raja. Imam bicara apa? Bicara kita mesti punya hubungan pribadi dengan Tuhan secara pribadi. Jadi bukan hanya menggantungkan gereja, tanda petik institusi, tapi betul-betul punya doa pribadi, punya mesbah pribadi, punya perenungan pribadi. Di sisi lain, sebagai raja apa? Bukan cuma secara dunia kita mencari nafkah, enggak. Tapi bagaimana kita bisa menjaga taman Eden yang Tuhan percayakan. Supaya apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Syomar, ya, aubat, menyembah, dan syomar, kita menjaga, menaklukkan dan berkuasa melalui kehidupan yang Tuhan percayakan. Mungkin pekerjaan bisnis, mungkin profesional sebagai insinyur, sebagai hairdresser, sebagai direktur, ya. Saya percaya ada rencana Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Ketika Yesus yang sebagai teladan kita, sebagai kepala kita, menunjukkan contoh bagaimana dia memberikan dirinya menjadi korban, menjadi anak domba Allah, supaya saudara dan saya bisa beroleh kasih karunia keselamatan. Itu yang pertama.
Ya, sehingga kita apa? Bisa berhubungan dengan Tuhan. Karena apa? Tirai bait Allah sudah terbelah menjadi dua. Pertama, kedua, supaya saudara dan saya juga bisa dimeteraikan oleh Roh Kudus yang akan selalu mendampingi kita, menyertai, menghibur, membantu kita untuk menjadi raja. Kita tidak sendirian, saudara. Sebentar mungkin nanti 2 minggu lagi kenaikan Salmasi dan 24 hari lagi kita masuk ke pencurahan Roh Kudus. Dan di situ kita semua harus menjalankan fungsi kita secara utuh sebagai imam dan sebagai raja. Mari kita tundukkan kepala. Saya undang tim pujian untuk haleluya. Jangan biarkan aku
kegoncangan yang luar biasa. Secara kesehatan masyarakat, keselamatan, secara perekonomian Tuhan. Tapi jangan Engkau lepaskan setiap daripada kami Tuhan. Jangan Engkau biarkan kami pergi dari hadirat-Mu Bapa. Kami mohon belas kasihan untuk tidak mengeraskan hati-hati kami anak-anak-Mu. Dimanapun kami berada Tuhan, Engkau jamah, Engkau lembutkan hati kami, supaya kami mau menjalankan fungsi kami sebagai imam dan sebagai raja, di mana kami harus punya hubungan pribadi dengan Engkau, mesbah pribadi dengan Engkau, doa pribadi dengan Engkau. Jangan biarkan kami pergi dari Engkau Tuhan. Kami tidak tahu sampai kapan situasi seperti ini akan berlanjut, tapi kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang tidak akan membiarkan kami pergi. Engkau Tuhan yang akan selalu menarik setiap daripada kami, karena Engkaulah satu-satunya yang kami miliki di bumi, dan Engkaulah satu-satunya yang kami cari di surga Tuhan. Tidak ada yang lain lagi. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kehadiran-Mu dalam hidup kami. Buat hidup kami berbuah Bapak. Cengkeram kami untuk menjadi imam, urapi kami untuk menjadi raja, memberitakan Injil Kristus, membawa terang itu ke dalam dunia. Karena kami percaya hanya satu kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan-Mu semata-mata. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Sebenarnya kami mau meninggalkan tempat ini. Biarlah firman-Mu termeteraikan dalam kehidupan kami. Biarlah kuasa Roh-Mu membawa kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Sehingga berkat yang telah Kau limpahkan dalam setiap kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Mulai dari malam hari ini sampai Kau datang kedua kalinya, bahkan sampai Maranatha. Kami semua yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sama-sama mengatakan amin.